100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmanadin Prasetyo, NIM 245221096 dari kelas 1C. Saya di sini akan menjelaskan nomor 1, yaitu bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi di sini sejarah perjuangan bangsa Indonesia merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang menekankan persatuan. Pada tahun 1945 BPUPKI dibentuk untuk merumuskan dasar negara, dan Soekarno mengusulkan Pancasila dalam sidang pertama. Pancasila disepakati dalam sidang kedua BPUPKI dan dimasukkan ke dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Pancasila menjadi landasan pemerintah dan identitas bangsa Indonesia. Dan nomor 2, jelaskan mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk. Pancasila dianggap sebagai solusi tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk karena beberapa alasan. Nilai kebersamaan Pancasila mengedepankan persatuan dalam keberagaman, mencakup berbagai suku, agama, dan budaya Indonesia. Ini membantu menciptakan rasa saling menghormati dan toleransi. 2. Keberagaman budaya. Pancasila mengakui dan menghargai berbagai nilai budaya dan tradisi yang ada di Indonesia sehingga setiap kelompok merasa terwakili. 3. Keadilan sosial. Nilai kelima Pancasila menekankan keadilan sosial yang mendukung pemerataan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, mengurangi potensi konflik sosial. 4. Demokrasi dan keterlibatan. Pancasila mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintah dan pengambilan keputusan, menciptakan ruang untuk suara berbagai kelompok. 5. Identitas nasional. Pancasila menjadi identitas bersama yang memperkuat rasa kebangsaan meskipun ada perbedaan yang ada di masyarakat. Dan nomor 3, jelaskan dan berikan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Jadi, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh, masyarakat Indonesia menghormati kebebasan beragama dalam kegiatan sehari-hari. Orang-orang dari berbagai agama saling menghormati dan saling berpartisipasi dalam perayaan agama satu sama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh, organisasi kemanusiaan seperti Dompet Duaha yang membantu masyarakat kurang mampu tanpa memandang suku atau agama. Ini menunjukkan kepedulian dari solidaritas antar sesama. 3. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Contoh, kegiatan gotong royong di lingkungan seperti membersihkan lingkungan atau mengadakan acara perayaan kemerdekaan bersama untuk memperkuat
rasa persatuan dan kebersamaan di antar warga. 4. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh, pemilu umum yang dilakukan secara demokratis di mana masyarakat memiliki hak memiliki pemimpin mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh, program pemerintah seperti kartu sembako atau program keluarga harapan atau PKH yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu sehingga menciptakan kesejahteraan yang lebih merata. 3. Analisis kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi di masyarakat. Bagaimana cara mencegah dan memanggulnya? Di sini kasus pelanggaran Pancasila yang pertama yaitu intoleransi beragama. Sering terjadi konflik antar agama dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, misalnya penolakan pembangunan tempat ibadah bagi agama tertentu. 2. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pelanggaran terhadap nilai keadilan sosial dan demokrasi, di mana pejabat publik menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan masyarakat. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan yang termasuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak individu, seperti penyiksaan atau penahanan tanpa proses hukum, bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Separatisme dan diskriminasi. Gerakan separatisme dan sikap diskriminatif terhadap kelompok etnis tertentu yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, dan cara mencegah tersebut dan menanggulangi. 1. Edukasi dan sosialisasi. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila melalui program pendidikan, seminar, dan diskusi ini dapat meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman. 2. Penegakan hukum. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggar hukum yang terkait dengan korupsi dan pelanggaran HAM. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera. 3. Dialog antar agama dan budaya. Mengadakan dialog dan kegiatan interaksi antar agama dan budaya untuk meningkatkan toleransi dan saling pengertian di antara masyarakat yang berbeda latar belakang. 4. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan pembuatan kebijaksanaan sehingga suara mereka didengar dengan diakomodasi dalam pemerintah. 5. Penguatan organisasi masyarakat sipil. Mendukung dan memperkuat peran organisasi masyarakat sipil yang berkomitmen pada nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia untuk mendorong advokasi dan perubahan sosial. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelanggaran terhadap Pancasila dapat diminimalkan, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera. Dan itu penjelasan dari saya, dan apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Dan cukup dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.